Pada perkuliahan perekonomian Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan negara dan struktur politik ekonomi ya. Jadi bahwa fenomena politik kontemporer yang masih dominan itu ditentukan oleh negara. Nah, itulah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik dan kekuasaan. Nah, melalui fenomena politik kontemporer ini menjadikan gerakan masyarakat sipil tidak mampu melawan tidak mampu melakukan tawar-menawar kepentingan dan kekuasaan dengan pihak negara. Satu sisi, negara semakin menunjukkan kekuatannya sebagai sentrum kekuasaan yang tidak mungkin tertandingkan atau tidak bisa dibantah. Ada kalau tawar lagi. Nah, contohnya misalnya kurs mata uang yang mau dibiarkan mengambang atau tetap kembali pada kebijakan negara yang mengaturnya. Harga jual BBM ya, karena kan cabang perekonomian dikuasai oleh negara. Itu tergantung pemerintah juga. Artinya apabila memang harga minyak dunia tinggi, pemerintah akan menaikkan. Cuman yang lucu ini, harga minyak dunia itu orang sudah turun, di wadah kita dijual masih larang. Nah, itu aneh. Cuma kan kalau jual tetap aja kita pasti menukar juga. Ya itu karena negara, kekuasaan negara sudah menentukan harga minyak dunia naik, lalu pemerintah menaikkan harga tengah malam misalnya tuh ya kalau. Nah, itu ada kawan itu harusnya kita paham ya sudah, karena harga minyak dunia naik. Pas harga minyak dunia sudah turun, negara kita masih misalnya harga yang larang gitu. Nah, karena negara menentukan harusnya minyak dunia turun ya, murah juga ya lah. Kayak apakah dulu ujar negara kita nah hendak impor langsung setangan ke Sonangol, ke Afrika. Masihkah dulu tuh rencana bujur juga kah Indonesia? Ada aja langsung impor ke Sonangol, ke Afrika, orang ke Timur Tengah, ke negara Arab, mana penghasil minyak. Kemudian tarif dasar listrik ya lah, tuh negara aja memiliki hak menentukannya harga jual listrik deh ya kan, berapa per kWh-nya. Nah, kemudian pajak penghasilan, PBB, bea cukai, tarif ditilang polisi misalnya. Negara aja berapa tarif tilang, ketinggalan SIM, ketinggalan STNK. Jika kekuasaan negara itu begitu besar pada sistem perekonomian negara ya, hubungan antara negara dan kekuasaan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan. Negara itu merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara ini melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Makanya perintah ya lah, apa dulu kata serapan dalam bahasa Indonesia LRM yang ini perintah, ini kemasukan kata serapan jadi pemerintah ya kan. Dulu bahasa Indonesia ada kata serap LRM, jadi pemerintah itu asal katanya perintah. Dengan perintah tuh kekuasaan namanya. Ternyata pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat ya lah. Nyaman di bawah pusat penjaraan apa jangan kemana-mana, maksudnya di bawah pusat ternyaman. Maksudnya di bawah pusatnya anak kami bawa kami. Nah, itu nyaman sudah. Jadi itu ya, jadi bahwa negara ini merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Jadi kekuasaan negara yang semakin besar akibat negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum ya. Bentuk negara ini berdasarkan netralitas itu dibagi ada beberapa. Ada yang berbentuk pluralis ya, yaitu negara dalam kedudukan tidak mandiri karena mempunyai sifat demokratis, yaitu menerima partisipasi dan usulan-usulan secara penuh dari kalangan masyarakat. Nah, jadi jangan ada otoriternya, didengarkan juga keluhan rakyat. Nah, itu pluralis. Kemudian ada lagi negara yang pluralis, masuk Indonesia lah pluralis juga lah. Marxisme, yaitu negara yang juga tidak otonom karena digunakan oleh kelas yang berkuasa
untuk mewujudkan berbagai kepentingannya komunis misalnya ya lah. Kemudian ada lagi negara yang berbentuk organis, negara sama sekali otonom karena berinisiatif sendiri untuk mengambil berbagai kebijakannya. Jadi kada tergantung negara lain, kada dalam jajahan menurut kehendak negara lain. Misalnya hutang dengan negara Cina loh, kehendak pemerintah Cina diturutin atau sudah kada keadaan lagi, hanya kada mandiri lagi, kada otonom lagi. Kada kau apa-apa, karena aku bayari hutang di Cina ya kalau mau lah menurut apa jadi Cina. Kemudian bentuk negara yang bersifat korporatis. Jadi kedudukan negara ini relatif mandiri karena mendengarkan berbagai usulan dari wakil pemerintah. Dan maksudnya dari wakil masyarakat. Dalam bentuk negara ini, negara menentukan kelompok-kelompok tertentu yang boleh memberikan usulan, sehingga demokrasi berjalan lebih bersifat top down, dari atas ke bawah demokrasinya. Karena ada sudah dihitung negara kelompok-kelompok yang boleh memberi apa ya keterwakilan, nah asalnya ini aja yang boleh. Nah, kayak mereka dari atas ke bawah, yang dibawa dengan memberi usulan aja lagi harus bisa menyerap apa gerang sakitnya orang, derita orang. Amun yang di atas ininya merasa nyaman aja, ya lah kada hendak melihat ke penderitaan rakyat, kada dia sakitnya aja inya kaca aja kayaknya. Makanya harusnya itu pang nanggaran apa aja, nanggaran pejabat, nanggaran abdi masyarakat, ASN pegawai itu adalah abdi masyarakat, buruhnya pesuruhnya rakyat. Terang bujur ini kada anggota dewan wakil rakyat dengan gubernur dengan wakil gubernur, mana harusnya harus gubernur lah. Nah, bupati dan wakil bupati harus bupati ya lah. Presiden dan wakil presiden harap presiden. Rakyat dengan wakil rakyat mana harusnya harap rakyat, ujar ya lah. Cuma ya tuh bang, mewakili akan rakyat, anak keluar negeri jalan-jalan presiden diwakili akan, sudah wakilnya ya kalau. Jadi beberapa faktor dalam menggolongkan negara otoriter atau demokrasi itu ekonomi ya, bahwa kebijakan ekonomi yang diambil negara sangat menentukan sistem politik yang dijalankan. Belum tentu benar bahwa sistem ekonomi kapitalisme pastilah menciptakan demokrasi, itu belum tentu pernyataan itu. Kapitalisme pastilah menciptakan demokrasi, sebab dalam kenyataannya justru kapitalisme yang dikembangkan di negara dunia ketiga menunjukkan sifat otoriter. Siapa yang berkuasa, modal banyak itu yang berkuasa. Jadi kapitalisme yang demokratis ini hanya akan terjadi pada negara-negara yang sudah kaya ya. Kemudian sosial ya, yang sosial yang menggolongkan negara otoriter demokrasi ini. Yang sosial ini merupakan berbagai kombinasi dan interaksi dari kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh bagi terbentuknya suatu rezim tertentu. Kemudian budaya ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasan-gagasan ataupun nilai-nilai yang dihayati oleh seseorang atau masyarakat dalam alam pikirannya. Nah, eksistensi negara juga tidak dapat dilepaskan dari ideologi serta legitimasi yang diterapkan. Jika selama ini para teoritis ya kan Marxis ortodok masih meyakini adanya base atau economic atau mode of production sebagai penentu suprastruktur, di salah satunya adalah ideologi. Kalau pendapatnya seperti itu ya Mas ya, bahwa negara ini dilepaskannya dari tidak bisa dilepaskan dari ideologi ini yang akan membuat tatanan dalam negara. Gramsci dengan teori hegemoninya ya, dalam teori kekuasaannya mencoba membalikkan logika berpikir itu. Jadi suprastruktur atau ideologi tidak selamanya harus ditentukan oleh base. Kadang masyarakat tidak harus diubah keadaan sosial ekonominya untuk dapat dirombak pikirannya. Jadi kekuasaan itu tidak lagi dijabarkan secara terperinci, melainkan langsung didaratkannya pada
kaitannya dengan kebijakan perekonomian. Kemudian negara tidak akan selalu mandiri dan semata-mata menjadi alat baik kelas yang berkuasa. Kemudian negara pada prinsipnya adalah memang mandiri, tetapi negara harus menyesuaikan diri dan kondisi yang membatasinya, yaitu kondisi struktural yang meliputi sistem ekonomi, politik. Inilah yang menjadikan kemandirian negara selalu mengalami berbagai limitasi atau keterbatasan. Ketergantungan negara pinggiran atau periferal. Nah, ini di kita ada apa negara bagian kayak negara bagian kayak di Amerika nah. Jika ketergantungan negara pinggiran atau periferal terhadap negara pusat atau core atau intinya dalam kaitannya dengan teori dependensi ternyata mempunyai relevansi dengan faktor kebudayaan yang berkembang dalam negara yang bersangkutan. Bahkan dalam perilaku kekuasaan pun tidak terlepas dari nilai budaya yang dianut dan dikembangkan melalui berbagai pelembagaan. Nah itu ya mengenai hubungan-hubungan antara politik dan negara. Jadi kemudian ada berapa kadar sosialis atau kapitalis suatu perekonomian dipengaruhi oleh politik. Ini ada dua cara pendekatan, itu pendekatan faktual struktural, yaitu dengan melihat komposisi belanja atau pengeluaran pemerintah dalam suatu negara. Nah itu ya. Yang kedua yaitu pendekatan sejarah. Jadi pendekatan sejarah ini kita bisa melihat pada sejarah pada periode tahun 1945 sampai dengan 1959 itu menganut sistem ekonomi kapitalis. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1965 itu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis komando lah. Demokrasi terpimpin ya namanya dulu. Kemudian periode 1966 sampai 1998 ini sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Nah, selanjutnya setelah terjadi krisis ekonomi Krismon pada tahun 1998 sampai dengan saat ini itu sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali condong ke kapitalis atau liberalis. Begitulah keadaan ekonomi negara hubungannya dan ekonomi yang saat ini. Jadi ada fase-fase tertentu negara kita ini menggunakan sistem ekonomi dulu kapitalis pernah, sosialis kapitalis pernah, dan saat ini kelihatannya berada pada campuran. Jadi kapitalis ya berpihak kepada modal kuat, liberalis iya juga ya artinya nih di pemisahan ini itu yang terjadi saat ini. Jadi ya masih mencari kita perekonomian ya kita jati diri dan kayak apa gerak, walaupun jelas bahwa demokrasi ekonomi kita ini berdasarkan Pancasila, cuma penerapannya kadang kayak itu juga ya lah, masih tahap pencarian. Itu aja dulu perkuliahan perekonomian Indonesia kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.